kertas sudah dibuang. Jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka. Sahabat demokrasi, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 akan segera digelar. Dan menjelang pelaksanaan pemilu serta pilkada 2024 tersebut, penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum dan juga Badan Pengawas Pemilu juga tengah melaksanakan proses seleksi terhadap calon anggotanya, di mana proses calon anggota KPU, proses seleksi calon anggota KPU dilaksanakan di beberapa kabupaten dan kota di Indonesia. Sedangkan untuk proses seleksi Badan Pengawas Pemilu juga dilaksanakan serentak di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Meskipun dua penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu sedang sama-sama melaksanakan proses seleksi terhadap calon anggotanya, tapi di episode kali ini saya akan khusus membahas mengenai proses seleksi di Badan Pengawas Pemilu di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Karena apa? Karena banyaknya anggota Badan Pengawas Pemilu kabupaten kota yang gugur dalam proses seleksi ini. Maka proses seleksi calon anggota Bawaslu kabupaten kota memunculkan banyak polemik yang terus saja muncul di publik. Untuk itu sudah hadir bersama saya Ketua Bawaslu Kabupaten Cilacap, Bapak Bahtiar Hastianto. Kita sapa dulu beliau. Selamat pagi Pak Bahtiar. Selamat pagi Mbak Putri, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat, semangat. Oke, baik Pak Bahtiar, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di intro, bahwa terkait seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten Kota di seluruh Indonesia, saat ini banyak sekali bermunculan isu-isu negatif yang ditujukan baik kepada Bawaslu RI maupun kepada panitia seleksi atau pansel. Mungkin sahabat juga bisa melihat ya, di media sosial dari Bawaslu RI itu banyak sekali komentar-komentar yang mungkin Anda bisa lihat berbagai komentar-komentar negatif yang ada di sana. Nah, pertanyaan untuk Pak Bahtiar, apakah hal ini terjadi karena banyaknya calon petahana yang tidak lolos seleksi? Aduh, pertanyaannya cukup menarik nih Mbak Putri. Jadi terkait proses seleksi di lembaga atau di badan apapun sebetulnya hal yang biasa ya. Namanya proses seleksi, ada yang lolos, tentu ada yang tidak lolos. Itu menjadi hal yang sudah sewajarnya. Berkaitan dengan banyaknya calon petahana Bawaslu yang gugur ya dalam proses seleksi ini, sebenarnya ada nggak sih regulasi yang mengatur bahwa calon petahana dalam proses seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten Kota ini mendapat keutamaan atau keistimewaan tertentu? Keutamaan atau keistimewaan ya, atau bahasa kerennya mungkin privilege ya. Privilege, betul. Terkait keutamaan atau privilege sebetulnya secara langsung menyebut seperti itu tidak ada. Tapi mungkin ada pasal yang bisa dimaknai, mungkin bisa dimaknai itu. Di Undang-Undang Pemilu, di Undang-Undang 7 tahun 2017 ada satu pasal, di situ pasal 117 ayat 2 menyebutkan bahwa dalam hal calon anggota Bawaslu adalah seorang petahana, tim seleksi memperhatikan rekam jejak dan kinerja selama menjadi anggota Bawaslu. Namun sepertinya aturan ini mungkin juga tidak dipahami atau mungkin juga dipahami tapi tidak dilakukan. Berarti ada dua kemungkinan ya, bisa mungkin dipahami atau juga mungkin tidak dipahami atau mungkin juga dipahami tapi tidak dilakukan. Menarik. Seandainya dipahami, berarti apakah ini menunjukkan bahwa lembaga Bawaslu ini tidak memiliki jiwa korsa dan pembelaan terhadap anggota yang mempunyai rekam jejak dan kinerja yang baik?
cukup menarik ini ada jiwa korsa ya. Betul. Sebetulnya jiwa korsa lebih sering digunakan di institusi militer ya, ada Militer, jiwa TNI korsa, gitu ya. ada sikap kebersamaan, rasa memiliki. Tapi lembaga lain pun sebetulnya kalau memiliki jiwa korsa, memiliki rasa yang sama, memiliki yang sama, mestinya akan lebih baik. Jadi sebetulnya kalau ada jiwa korsa seperti ini, sayang dong, eman-eman dong kalau orang-orang, tapi untuk orang-orang yang baik dan berkualitas ya harus gugur di proses seleksi. Tapi kalau memang orang-orang itu tidak bagus dan tidak berkualitas, ya memang tepat Tidak layak, memang sepantasnya untuk tidak lolos dalam seleksi. Oke, baik. Terus kemudian adakah pengalaman, tadi kan kita sudah bahas ya mengenai aturan atau regulasi yang mengatur mengenai privilege terhadap petahana, meskipun tidak ada. Bukan privilege sih, cuma ada aturan yang sepertinya agak bau-bau ke sana. Bau-bau ke sana hampir ya. Nah, sebenarnya ada nggak sih pengalaman sebelum-sebelumnya terhadap proses seleksi calon anggota Bawaslu yang menerapkan pasal atau regulasi tersebut? Kalau pengalaman, oh ya ini. Jadi pada tahun 2018 kan Bawaslu tingkat kabupaten kota merupakan Bawaslu versi pertama atau Bawaslu angkatan pertama ya. Di situ yang merekrut adalah Bawaslu RI angkatan Bawaslu RI periode 2017-2022. Kebetulan di situ ketuanya Pak Alban Misbah, kemudian sekjennya Pak Gunawan Siswantoro. Entah itu karena memahami pasar itu, entah karena ada jiwa korsa yang kuat. Memang dulu teman-teman Panwas sebelum Bawaslu dulu Panwas ya, yang waktu itu pernah menjabat, memang mendapat prioritas dan privilege, sehingga hampir semua Panwas yang saat itu menjabat selama tidak bermasalah, tidak memiliki rekam jejak yang buruk, jelek gitu ya, itu hampir semuanya masuk menjadi Bawaslu. Saya kira ini apresiasi yang sangat besar bagi kami, buat mantan ketua Bawaslu RI Pak Alban maupun Pak Gunawan Siswantoro, karena kedua beliau ini sepertinya memperjuangkan betul teman-teman yang telah berkiprah di pengawas pemilu yang kemudian menjadi anggota Bawaslu. Demikian Mbak Putri. Kemudian balik lagi ke topik yang tadi di awal saya sampaikan, bahwa terhadap proses seleksi calon anggota Bawaslu kabupaten kota di seluruh Indonesia ini memunculkan isu-isu negatif yang tadi kita sama-sama bisa lihat ya, nanti teman-teman juga bisa lihat di komentar-komentar di media sosial Bawaslu RI. Nah, apakah banyaknya calon anggota Bawaslu kabupaten kota petahana Indonesia yang tidak lolos dalam proses seleksi kali ini juga berkaitan dengan isu-isu negatif yang selama ini berkembang di kalangan publik? Terkait isu tentu wajar ya, ada isu negatif, isu positif. Kalau positif isu bukan itu. Soalnya memang betul Pak, ada isu negatif, isu positif. Jadi memang yang saya amati di komentar-komentar itu bahwa ada yang menginginkan petahana yang memiliki rekam jejak baik dipertahankan, tapi ada juga masyarakat ya atau netizen kita sebut yang berpendapat bahwa jangan itu saja orangnya gitu. Jadi memang ada beberapa. Oke, ada keseimbangan isu ya. Seperti itu. Jadi terkait isu negatif sebetulnya kita sebagai masyarakat ya jangan ditelan mentah-mentah lah. Tapi tentunya harus dikaji dan ditelaah tentang kebenarannya. Jadi apapun isunya ya kita harus dengan kepala dingin. Kita kaji secara komprehensif terhadap isu-isu itu. Memang yang beredar luas isu apa aja yang selama ini beredar dan terdengar oleh Mbak Putri. Oke, baik. Jadi dari beberapa komentar-komentar netizen ya Pak ya, dan beberapa berita yang telah saya rangkum ini, ada beberapa isu negatif yang cukup santer disuarakan oleh publik. Beberapa di antaranya yaitu pertama, proses seleksi yang tidak transparan. Kemudian ada juga isu terkait dengan peserta yang lolos ini harus dari kelompok atau gerbong tertentu.
Kemudian ada juga Pak Bahtiar isu tentang adanya pembayaran sejumlah uang ataupun potongan uang kehormatan bagi peserta yang lolos seleksi. Ada juga isu tentang saling lempar tanggung jawab antara Bawaslu RI dan panitia seleksi atau tim seleksi tentang siapa sih yang berwenang menentukan lolos tidaknya calon anggota Bawaslu dalam proses seleksi tersebut. Dan juga ada isu terkait dengan proses seleksi Bawaslu dan KPU saat ini memang disiapkan untuk memenangkan partai politik atau pasangan calon tertentu. Nah, ini memang cukup banyak sekali ya Pak Bahtiar isunya. Wah. Isunya kok bisa bagi seorang penyelenggara pemilu, tentunya ini isu-isunya sungguh sangat serius ya. Tapi coba kita kaji. Yang pertama apa isunya? Oke, baik, kita kaji, mungkin kita kuliti satu persatu nih. Isu tentang proses seleksi yang tidak transparan. Sebetulnya untuk mengatakan transparan dan tidak transparan tentunya tidak merupakan hal yang mudah ya. Harus ada indikasi yang menyatakan bahwa seleksi itu tidak transparan. Tapi mungkin begini, karena kita orang dalam kita bisa cerita ya. Jadi pada saat seleksi Bawaslu Kabupaten Kota ada hal yang mungkin tidak dibuka, tapi apakah ini berimbas menjadi transparan dan tidak transparan nanti kita kaji. Jadi pada saat tes CAT itu nilai memang tidak keluar. Padahal tes CAT itu nanti digabungkan dengan psikologi akan menghasilkan nilai yang akhirnya menentukan orang itu masuk tahap berikutnya atau tidak. Kemudian pada tes-tes berikutnya, tes kesehatan ada juga, tapi karena kesehatan memang bersifat agak tertutup ya, karena rekor kesehatan katanya memang tidak boleh terlalu dipublikasikan. Tapi soal seberapa jauh tidak bolehnya, kalau misalnya sehat dan tidak sehat, apakah itu boleh apa tidak, mesti ini menjadi perlu kajian lagi. Kemudian tes wawancara itu juga, kalau wawancara sangat subjektif ya. Betul. Kalau misalnya saya nggak suka sama Mbak Putri, saya bisa tanya ya, yang bikin Mbak Putri pusing. Pasti nggak bisa, saya cecer terus. Tidak bisa menjawab gitu ya. Nanti down mental ya, nanti nyerah gitu. Artinya itu bisa sangat-sangat subjektif. Namun demikian sebetulnya aturan itu ada, baik dan tidak baik lebih menonjol kepada siapa pelakunya. Contoh sebuah kampak yang sering kita ketahui ya, sering kita dengar ceritanya. Kampak merah, sama-sama kampak merah di Jakarta dipegang oleh preman, maka membuat kerusuhan, membuat kerusakan, merugikan orang lain. Barangnya sama, kampak. Demikian juga kampak merah dipegang oleh penebang pohon di hutan. Kampaknya sama-sama merah, sama-sama tajam, tapi dipergunakan oleh penebang pohon di hutan. Kampak itu menjadi berguna, bermanfaat terhadap kebutuhan orang akan penebangan hutan. Artinya sebetulnya tergantung ya orang di belakang itu yang melaksanakan. Kita analogikan ke kampak merah ya, artinya bahwa apapun aturannya, kalau yang megang memang orang yang baik, juga akan baik. Kemudian tes seleksi Bawaslu juga tidak matematika sekali. Misalnya kalau diatur yang lolos seleksi Bawaslu adalah yang memiliki nilai CAT nomor 1, 2, 3, 4, 5, misalnya dibuat seperti itu. Itu juga dipandang juga kurang sempurna. Kenapa? Karena untuk menjadi anggota Bawaslu kan tidak melulu tes CAT, kemampuan tes CAT. Ada kepribadiannya dinilai, integritasnya dinilai, netralitasnya dinilai gitu ya. Pengalamannya juga dinilai nggak kira-kira? Pengalaman juga boleh dinilai. Jadi memang sebetulnya aturan ini kalau dipergunakan secara baik itu mengkombinasikan antara nilai CAT yang baik, kemudian ada faktor kepribadian lah, faktor pengalaman, integritas, netralitas yang itu tidak bisa diukur di nilai CAT. Sebetulnya bisa dikombinasikan seperti itu. Tetapi kalau aturan ini digunakan oleh orang-orang yang tepat,
tidak tepat, kalau tadi tepat ya, digunakan oleh orang tepat, maka dia akan mengkombinasikan antara nilai CAT dan kemampuan-kemampuan lain yang mendukung orang untuk menjadi anggota Bawaslu. Tetapi kalau digunakan oleh orang yang tidak tepat atau dipergunakan oleh kepentingan tertentu yang tidak tepat, itu bisa sangat fatal. Aturan itu bisa untuk membantai calon anggota yang memang tidak dikehendaki. Karena menjadi sulit untuk dilihat yang bisa masuk itu yang apa, itu menjadi sulit, sangat sulit dilihat. Artinya orang dengan nilai terendah pun, orang dengan kondisi apapun, kalau memang beliau yang mau, Bawaslu RI mau lewat tim selnya, ya menjadi masuk. Jadi transparan dan tidak transparan, ya monggo dinilai masyarakat. Tapi sebetulnya aturan itu cukup baik, tetapi kalau digunakan oleh orang yang bertanggung jawab ya. Tapi kalau orang yang tidak bertanggung jawab atau ada kepentingan sesuatu yang melatar belakang itu, ya menjadi bisa dibantai habis. Termasuk incumbent pun, petahana pun, kalau memang tidak disukai, ya habis. Seberapapun kualitas dan dedikasinya dia. Dianalogikan seperti kampak merah. Jika digunakan oleh orang yang tepat, maka ya akan dapat menebang pohon gitu ya. Menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Baik, sudah terjawab. Kemudian terkait dengan isu yang kedua nih, kita ingin meminta pendapat dari beliau tentang adanya isu peserta yang lolos ini harus dari kelompok atau gerbong tertentu. Ini seperti apa tanggapan dari Pak Bahtiar? Kelompok atau gerbong ya? Kok kayak naik kereta ada gerbong? Jadi mungkin gini ya, bahasa itu mungkin muncul karena diindikasikan ada isu-isu bahwa untuk menjadi anggota Bawaslu atau KPU memang harus masuk dalam kelompok-kelompok tertentu. Ada isu-isu seperti itu. Tapi ini sebetulnya juga berpulang dari asal-usul pembentukan Bawaslu. Asal-usul pembentukan Bawaslu. Memang seperti apa Pak? Awalnya dulu. Awalnya kalau Bawaslu RI kan sesuai dengan Undang-Undang Pemilu dibentuk melalui tim seleksi. Tim seleksi itu dibentuk oleh presiden yang beranggotakan 11 orang. Ya. Dari unsur mana saja itu? Nah itu unsurnya komplit sebetulnya. 3 orang unsur pemerintah, 4 orang unsur akademisi, keren ya akademisi, 4 orang dari unsur masyarakat. Berarti artinya sudah seimbang dong Pak, sudah adil, sudah fair gitu kan. Dari berbagai unsur, ada akademisi, kemudian tadi apa, masyarakat, kemudian dari unsur pemerintah. Artinya sudah fair dong, seimbang. Artinya betul, dari komposisi profesi seimbang. Tapi bagaimanapun juga ini dalam tanda petik dibentuk oleh presiden, oleh pejabat negara yang orang politik ya, pemilih presiden kan pejabat politik ya. Artinya walaupun dia orang pemerintah kan bisa juga dalam tanda petik orang pemerintah yang dalam kendali presiden. Gitu ya. Kemudian bisa juga akademisi, mungkin meskipun dia akademisi bisa jadi akademisi yang dalam tanda petik dalam kendali presiden, bisa juga kan. Kemudian 4 apa, tokoh masyarakat tadi, bisa juga meskipun dia sebagai mewakili tokoh masyarakat, bisa juga orang-orang yang diambil ya tokoh masyarakat yang masih dalam tanda petik lagi kendali presiden. Sehingga nanti siapapun yang terpilih menjadi anggota Bawaslu RI ya orang-orang yang dalam restu tanda petik restu presiden. Nah, jadi kan ada tahapan ya, itu tahapan awal tim seleksi ya. Setelah tim seleksi akhirnya memberikan nama kepada presiden untuk dilanjutkan ke DPR sejumlah 2 kali lipat. Kalau Bawaslu RI kan 5, berarti diberikan kepada DPR 10 orang. Nah kemudian yang menentukan siapa yang jadi setelah tadi prosesnya seperti itu ya, lewat tim sel. Kemudian setelah 10 orang itu nanti dipilih oleh Komisi 2 DPR. Kemudian kita tahu Komisi 2 DPR adalah partai politik. Kemudian di situ memang ada kekuatan-kekuatan politik ya. Artinya Komisi 2 kan ada berbagai partai di situ. Partai A, B, C, D. Kemudian ya mereka bisa saling tawar-menawar
bisa saling kompromi, Sudah menjadi rahasia umum gitu bisa ya, Pak, juga ya? saling fight. Oke. Kalau nggak bisa kompromi ya fight kuat-kuatan memilih siapa, dan itu mereka menjadi nanti seakan-akan menjadi bagian. Kamu orang aku dong, kamu orangnya saya, kamu orang saya. Kemudian lah keberadaan Bawaslu RI ini yang prosesnya seperti itu dari tim sel kemudian dipilih oleh Komisi 2 DPR kan akhirnya membentuk kekuatan-kekuatan di situ. Oke. Kelompok mana berapa orang di situ, kelompok mana berapa orang di situ, kelompok mana berapa orang. Nah, tentunya mereka juga dalam tanda petik punya kewajiban juga untuk membentuk di tingkat bawahnya pun komposisinya sama. Di provinsi kah, di kabupaten kah, karena mereka di RI juga percaturan kekuatan-kekuatan ini, sehingga mungkin itu yang dianggap sebagai harus dari kelompok atau gerbong tertentu gitu. Bisa jadi mungkin itu yang dimaknai. Tapi nanti kita juga bisa minta masukan nih dari netizen atau teman-teman sahabat demokrasi ya. Bisa kasih komen di sini kan. Jadi tadi sudah dijelaskan ya urutan-urutannya pembentukan Bawaslu ya, dari tim sel yang dipilih oleh Presiden, kemudian juga nanti 10 calon atau 2 kali lipat calon yang akan terpilih ini juga dilemparkan ke Komisi 2, di mana komisi ini juga merupakan orang-orang politik ya. Nah, selain orang-orang politik juga ada beberapa kemungkinan lagi. Kemungkinan apa itu? Karena selain kekuatan politik, mereka mungkin juga meleburkan diri kepada kekuatan-kekuatan lain. Contohnya? Jadi gini, misalnya kalau mewakili partai apa mungkin terlalu vulgar ya. Kelompok ini kamu calon fulan wakil dari partai apa mungkin terlalu vulgar ya. Ada juga isu-isu bahwa itu dibunyikan atau kekuatan yang bermain menjadi kelompok aktivis mahasiswa. Jadi ada isu seperti itu. Ada aktivis mahasiswa G gitu, ini sebut awalnya aja ya. Ada H, ada P gitu ya. H apa tadi apa? G, H, ada P gitu ya. Biarkan netizen dan masyarakat yang menebak-nebak sendiri ya. Jadi ada kemungkinan seperti itu. Jadi menggunakan kekuatan-kekuatan seperti itu untuk menelurkan 5 orang itu. Dan 5 orang itu pun sukses menjadi, bisa jadi mereka punya kewajiban. Kamu dijadikan loh oleh kelompokku. Jadi kamu ke bawah pun yaitu diperjuangkan anggota-anggota kelompok kita. Jadi di sini jiwa korsanya bukan jiwa korsa kebawasluan menjadi kayak gitu kan. Kalau memang hal itu dilakukan, jiwa korsa dia menjadi lebih sempit kepada kelompok-kelompok tertentu. Bukan lagi kebawasluan tapi kebalas budian gitu ya. Artinya kalau jiwa korsa mereka ke Bawaslu nggak terima dong. Saya aja sebagai ketua Bawaslu Cilacap sangat-sangat sedih. Kenapa Pak Bahtiar? 5 anggota Bawaslu Cilacap gugur, tidak ada satupun. Kenapa kami sedih? Kami paham betul bagaimana kinerja teman-teman Bawaslu Cilacap, dedikasinya, loyalitasnya, bahkan sampai hari ini meskipun dia sudah tahu dia sudah tidak menjadi Bawaslu, tapi loyalitasnya luar biasa. Saya aja yang menjadi ketua Bawaslu Cilacap sedih dengan 5 teman-teman saya yang gugur semua. Mestinya apakah tidak dirasakan sama ketua Bawaslu RI melihat ratusan anggota Bawaslu gugur ya. Kecuali ya kalau mereka tidak berprestasi atau berperilaku buruk ya, itu memang harus dibersihkan. Kinerjanya yang buruk gitu. Iya. Oke. Baik. Kemudian sudah terjawab ya. Jadi saya ikut terbawa suasana teman-teman. Kemudian isu berikutnya ini yang santer juga disuarakan oleh publik tentang adanya pembayaran sejumlah uang. Ini sudah mengerikan sekali nih, adanya pembayaran sejumlah uang ataupun potongan uang kehormatan bagi peserta yang nantinya lolos seleksi. Kira-kira tanggapan atau isu ini juga didengar tidak oleh Pak Bahtiar selaku Ketua Bawaslu Cilacap? Isunya cukup serius ya, cukup ngeri. Di satu sisi kita sebagai pengawas pemilu sangat anti money politik, tapi sempat ada isu seperti itu. Jadi isu-isu seperti itu ada kemungkinan bisa sampai ke masyarakat umum atau bocor karena memang mereka tidak solid. Mereka yang mengkondisikan itu tidak solid sehingga bisa bocor ke masyarakat. Misalnya kelompok G, kelompok H, kelompok P ya. Isunya
mereka tidak solid. Mungkin mereka bermain seperti itu di bawah, tapi ada yang tidak solid, bocor, itu menjadi keluar. Bahkan isunya memang saya juga sempat mendengar cukup ngeri juga. Ada yang minta di depan, puluhan juta rupiah di depan. Ada yang sekedar potongan untuk kehidupan organisasi, lembaga. Ada yang bahasanya gaji ke-13 disetorkan dan sebagainya. Jadi benar tidaknya isu ini, monggo teman-teman sahabat demokrasi bisa menilai, melihat di wilayahnya masing-masing. Karena apakah ada isu seperti itu atau enggak. Artinya ya isu itu berhembus kemungkinan karena mereka tidak solid lah, bocor. Mereka ada tim-tim seperti itu tapi bocor sehingga sampai terdengar ke masyarakat umum. Kita sangat-sangat prihatin kondisi ini. Karena mengerikan sekali ya, justru badan pengawas ini yang jadi pengawas yang harusnya menghindari yang namanya money politik ya, justru malah di awal proses seleksinya ada isu terkait pembayaran sejumlah uang. Ini kan sangat mengerikan sekali ya. Tapi ini masih isu ya. Masih isu, betul. Tapi isu itu bisa bocor kan menjadi pertanyaan juga. Apakah ada orang yang membuat cerita atau ada kebocoran informasi gitu ya? Apakah ini hanya isu yang dibuat gitu kan? Nanti teman-teman bisa menilai sendiri. Kemudian isu selanjutnya adalah mengenai saling lempar tanggung jawab antara Bawaslu RI dan panitia seleksi terhadap siapa yang menentukan lolos atau tidaknya calon anggota Bawaslu dalam proses seleksi. Ini menurut pandangan Pak Bahtiar seperti apa? Jadi sebetulnya untuk menentukan lolos tidaknya secara umum kan itu kewenangan Bawaslu RI ya. Karena Bawaslu RI punya hak, punya kewenangan membentuk Bawaslu di provinsi, membentuk Bawaslu di kabupaten kota. Namun demikian dia melalui orang-orangnya, melalui organnya ya, yang disebut tim sel, tim seleksi. Tentunya ya saya katakan tadi lagi, kalau ini mereka solid, tidak ada dong istilah kebocoran seperti ini saling lempar. Ini dimungkinkan ada masyarakat yang mungkin ya masyarakat kenal dengan tim sel. Mungkin dia penasaran, tanya Pak, kok itu tidak lolos? Apakah itu tidak kredibel? Apakah itu tidak memenuhi syarat? Mungkin ada masyarakat kenal dengan tim sel, penasaran lihat hasilnya ya, kemudian bertanya. Tapi di situ tim sel, bahkan ketua tim sel menjawab, itu kewenangan di tingkat RI. Artinya kan tim sel itu menjawabnya seperti itu, kewenangan di tingkat RI. Tetapi saya baca juga di salah satu media online, itu Pak Ketua Bawaslu RI menjawab bahwa kewenangannya adalah di tim sel gitu. Jadi seakan-akan kan saling lempar tanggung jawab nih, sebetulnya di mana gitu. Artinya ya sebetulnya sih kalau mereka solid nggak harus ada seperti ini, harus nggak ada saling lempar tanggung jawab. Kalau memang tim sel ya, atau mungkin tim sel memang benar-benar diintervensi atau apa, ya kita nggak tahu. Ini menjadi PR kita bersama, atau tim selnya diintervensi atau tim selnya tidak nurut dengan Bawaslu RI atau bagaimana. Tapi ada masyarakat yang bertanya, dijawab seperti itu. Penentuannya finalnya di Bawaslu RI gitu. Jadi ada dua pendapat yang berbeda ya. Jadi seakan-akan saling melempar nih. Ketua Bawaslu RI-nya bilang itu kewenangan tim sel. Tapi tim sel dia bilang itu adalah kewenangan dari pusat atau Bawaslu RI. Jadi ya yang lebih tahu beliau tim sel dan Bawaslu RI yang tahu sesungguhnya. Aturannya itu seperti apa sih Pak? Aturannya, kewenangan Bawaslu RI yang membentuk baik provinsi maupun kabupaten, cuma kan melalui tim selnya. Kemudian mestinya dia membentuk tim sel juga kan sudah sesuai dengan kriteria. Contoh gini, Mbak Putri kepengen masakan pedas, mesti cari koki yang bisa masak pedas dong. Betul. Mbak Putri kepengen masak masakan oriental, mesti cari koki yang masak oriental ya. Artinya sebetulnya kalau bahasa mudahnya seperti itu. Kalau Bawaslu RI kepengen Bawaslu provinsi dan kabupaten yang berwarna apa, ya mereka bentuk tim selnya yang berwarna itu. Kan kayak gitu. Sebetulnya ya karena yang tadi di awal saya cerita, biasanya duplikasi dari provinsi, dari RI, provinsi, kabupaten, duplikasi posisinya biasa seperti itu. Gitu Mbak Putri.
Oke, jadi sudah terjawab ya tadi beberapa isu-isu, dan ini isu yang terakhir juga yang tidak kalah menarik, bahwa proses seleksi Bawaslu dan KPU saat ini memang disiapkan untuk memenangkan partai politik ataupun pasangan calon tertentu. Ini juga cukup mengerikan ya. Seperti apa pandangan Pak Bahtiar? Jadi isu ini sempat berembus mungkin dikarenakan dalam perebutan anggota Bawaslu ya, ada kelompok-kelompok yang memang menginginkan, dia memaksakan menginginkan 3 orang adalah dari kelompoknya gitu loh. Dia bertarung kuat supaya dia bisa memenangkan kontestasi pemilihan ketua lembaga, karena dia juga ternyata isunya lagi, ini isunya ya, nanti bolehlah teman-teman sahabat demokrasi bisa berkaca melihat di wilayah masing-masing seperti itu. Isunya bahwa ini memang untuk kepentingan itu, untuk kepentingan memenangkan partai politik tertentu, bahkan pasangan calon presiden tertentu. Ya nanti kita lihat yang dominan ini kelompok mana, dimungkinkan ada isu seperti itu, karena ya nanti kita buktikan saja pada tanggal 12 pengumuman Bawaslu apa betul kelompok itu menguasai dan mendominasi, yaitu nanti terjawab pada waktunya, pada tanggal 12 nanti. Biarkanlah waktu yang menjawab kalau kata peribahasa gitu ya Pak ya. Tadi kita sudah bahas ke berapa? 5 isu yang santer terdengar di publik, isu negatif ya, lebih ke isu negatif, dan saya sudah minta pendapat langsung, pendapat dan pandangan dari Pak Bahtiar, Ketua Bawaslu Kabupaten Cilacap. Dan dengan munculnya isu-isu tersebut nih, apakah lembaga penyelenggara pemilu masih bisa dipercaya untuk menyelenggarakan dan mengawasi pemilu dan pilkada tahun 2024 mendatang? Bagaimana tanggapan Pak Bahtiar? Jadi itu kan tadi sekedar isu ya. Sekarang gini, tinggal seberapa besar kebenaran isu itu. Isu itu banyak benarnya apa banyak hoaknya ya, itu nanti bisa menjawab. Tetapi akan lebih tepat lagi kalau isu-isu itu dijawab langsung oleh yang terhormat Ketua Bawaslu RI Pak Rahmat Bagja, atau kita juga minta pendapat teman-teman sahabat demokrasi nih. Artinya pertanyaan apa tadi? Masih apa? Masih bisa dipercayakah untuk mengawasi dan menyelenggarakan pemilu atau pilkada 2024 mendatang? Terkait dengan isu-isu itu tadi ya, monggo itu Pak Rahmat Bagja bisa jawab, kemudian teman-teman sahabat demokrasi bisa jawab. Saya kira nanti dikasih itu aja, lainnya apa? Hotline-nya ya, kontaknya ya, biar bisa jawab. Saya kira itu Bu Putri sudah cukup banyak. Kita nanti banyak bahasan, tapi kita bisa dengan topik lain biar nggak jenuh sahabat demokrasi. Siap Pak Bahtiar, terima kasih sekali atas waktunya. Dan sahabat demokrasi, demikian perbincangan kita terkait dengan proses seleksi Badan Pengawas Pemilu di seluruh kabupaten kota di Indonesia bersama Bapak Bahtiar Hastiarto, Ketua Bawaslu Kabupaten Cilacap. Semoga apa yang tadi kita perbincangkan ini bisa menambah semangat kita dalam terus mengawal proses demokrasi di Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa pada topik-topik menarik di episode selanjutnya. Salam demokrasi merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka